Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta tanaman, saya di sini disuguhkan dengan tanaman vanili. Nah, dulu saya pengen memiliki kebun durian, tapi ternyata setelah saya hitung-hitung, ternyata lebih menguntungkan vanili, gitu kan? Karena dominan perkebunan di sini adalah perkebunan kelapa. Jadi kalau ditanam durian, nanti akan berlomba-lomba mengambil nutrisi dengan kelapa gitu. Nah, kalau durian saya sudah hitung matematikanya. Penanaman ideal itu di antara 12 meter kali 12 meter. Jadi membutuhkan lingkaran tanah sekitar 144 meter gitu. Itu satu pohon durian, dan di umur 3 tahun sampai 4 tahun paling menghasilkan sekitar 40 butir buah sampai sekitar paling banyak ya 80 butir buah. Kalau kita hitung 40 butir buah, maka dengan nilai durian satu butirnya 150.000 misalkan, durian bawor, oci atau lain sebagainya, karena hitungan petani kan nilainya lebih murah daripada di market-market yang sudah dijual di perkotaan. Maka dari satu pohon durian itu 40 butir kali 150.000, jadi satu pohon menghasilkan 6 juta. Itu dalam ukuran tanah 144 meter, itu kan 12 kali 12. Sedangkan vanili ini kalau kita hitung dari 144 meter itu bisa menghasilkan sekitar, jadi tanam vanili itu idealnya 2,5 meter kali 3 meter gitu kan. Nah, maka per pohon hanya membutuhkan 7,5 meter gitu. Nah, jika 144 tadi dibagi dengan 7,5 meter, maka akan mendapatkan sekitar 19 sampai 20 pohon gitu. Dari satu pohon vanili itu maksimal bisa menghasilkan 2 kilo. Nah, ketika dari 144 tadi yang kita tanam untuk durian, kita tanam vanili misalkan, itu akan menghasilkan 2 kilo per pohon. Jadi di ukuran segitu bisa menanam vanili sebanyak 20 pohon, sehingga penghasilan vanili akan 40 kilo vanili basah gitu kan, 40 kilo vanili basah. Nah, 40 kilo vanili basah ini kalau dikeringkan, 1 kilo vanili kering itu terbuat dari 5 kilo vanili basah. Maka 40 dibagi 5 kilo adalah 8 kilo. Nah, kita akan mendapatkan 8 kilo vanili kering dengan harga, misalkan kalau vanili kering harganya ya stabilnya di angka 1,5 juta. Bahkan ada yang bisa mencapai 3 sampai 4 juta gitu kan. Kita ambil yang paling rendah aja 1 juta misalkan. Ambil 1 juta, kita bisa menghasilkan dalam tanah yang ukuran 144 meter ditanam durian, kita tanam vanili bisa menghasilkan 8 juta. Berbeda dengan tanam durian cuma menghasilkan 6 juta. Apalagi kalau harga vanili lagi mahal, misalkan 1,5 juta sampai 3 juta, itu kita bisa mendapat keuntungan yang sangat lebih. Misalkan taruhlah 1,5 juta, itu kita akan menghasilkan 12 juta per 144 meter yang akan kita tanami durian tadi diganti dengan vanili gitu. Nah, itu keuntungan dari vanili. Tapi karena saya pecinta durian juga, enaknya sih punya kebun durian cuma ditumpang sari dengan vanili gitu. Nah, itu salah satu keunggulan dari vanili gitu. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara pemilihan bibit vanili yang baik. Pemilihan untuk bahan stekan ya, untuk bahan stek, agar kita bisa menanam vanili dengan baik gitu. Nah, ini saya sudah ambil di kebun contoh-contoh untuk bibit vanili. Kita ambil batang yang segar, ketebalannya kira-kira 1 telunjuk. Ini sangat bagus ya,
sangat mudah untuk tumbuh tunas. Meskipun yang seperti ini pun yang udah agak layu, tetap kalau sudah kita tanam ini akan segar kembali dan muncul tunas. Tapi untuk pembibitan yang bagus, saya kira ini adalah contoh yang terbaik untuk dijadikan bibit. Nah, dan bibit yang baik itu setelah pohon berbuah, tapi diambil pohon yang ada calon bakal mata tunas. Nah, kan buah juga keluarnya dari mata tunas. Nah, itu jangan diambil. Nah, yang diambil itu yang mata tunas belum keluar seperti ini nih. Nah, tapi batang ini sudah pernah berbuah gitu.